rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan, hingga kenikmatan dan umur yang panjang. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu tercurah kepada beliau dan keluarga, sahabat, teman dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang ekonomi syariah sebagai pedoman solusi kehidupan yang berkah. Sebelum itu, apa sih ekonomi syariah? Makna ekonomi syariah itu tersendiri, yaitu ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sistem ini menekankan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zumu'ah ayat 10. Isinya berbunyi, fa iza qudiyatis salatu fansahiru fil ardi wabtaghu min fadlihi fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Hadis Al-Jumu'ah ayat 10. Dari ayat ini kita memahami bahwa Islam tidak hanya menganjurkan tentang ibadah, tetapi juga bekerja dan mencari rezeki yang halal dan tepat. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah ada pertama, satu, harta adalah amanah dari Allah. Dalam Islam, harta bukanlah mutlak bagi untuk manusia, tetapi titipan Allah yang harus digunakan dengan bijak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai pengelolanya. Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki harus dikelola dengan cara yang baik dan benar. Allah telah menjadikan kamu sebagai pengelolanya. Tidak boleh digunakan untuk kemaksiatan atau dihamburkan tanpa tujuan. 2, yaitu tentang larangan riba yang tidak adil. Kenapa sih riba itu dilarang? Karena riba itu dalam Islam sangat ditegaskan dilarang melakukan riba karena merugikan pihak lain atau kan merugikan salah satu dari pihak tersebut dan menimbulkan ketidakadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa harta yang diperoleh dari riba tidak akan mendapatkan keberkahan, sedangkan harta yang diperoleh dengan cara halal dan disertai dengan sedekah akan semakin bertambah manfaatnya. 3, tentang perdagangan yang jujur dan adil. Islam mendorong perdagangan yang adil dan melarang segala bentuk kecurangan. Rasulullah SAW bersabda, Al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyanaqa murika lahuma fi bay'ilhima wa in qadaba wa qatama muhikat barakata bay'ihima. Artinya, 2 orang yang bertransaksi jual beli memiliki hak untuk memilih.
artinya melanjutkan atau membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka transaksi mereka akan diberkahi. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan atau kecacatan barang tersebut, maka keberkahan akan dicabut dari transaksi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa kejujuran dan perdagangan sangat penting untuk mendapatkan berkah dalam usaha kita tersebut. 4. Yaitu menjauhi judi dan spekulasi atau yang bisa disebut maisir dan gharar. Ekonomi syariah melarang perjudian atau transaksi yang mengandung ketidakpastian gharar karena dapat merugikan salah satu pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Quran Hadis Al-Maidah ayat 90. Dari ayat ini kita bisa tahu jelas bahwa Islam melarang perjudian dalam bentuk apapun, entah bentuk transaksi yang tidak jelas atau spekulatif. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, investasi harus dilakukan dengan transparan dan berbasis pada kerja nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah ekonomi syariah bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi juga bagian dari ajaran Islam yang membawa keberkahan dalam kehidupan. Semoga kita dapat menjalankannya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita mendapatkan keberkahan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.